keluar semacam suara keluar dari ruang yang sempit antara posisi hidung lidahnya dengan gigi jari bagian atas dan bawah. Jadi yang dimaksud dengan suara keluar dari ruang yang sempit inilah disebut dengan sifat sofir. Paham ya? Jadi maksudnya adalah ujung lidah dan atasnya gigi jari bagian bawah. Perhatikan. Sehingga suara keluar dari ruang yang sempit. Jadi ketika keluar aliran suara ini ya di posisi ruang yang sempit. Atau kalau saya coba menganalogikan tersebut, jenengan tahu nggak ketika ada terjadi kebakaran, maka datanglah tim pemadam kebakaran ingin memadamkan api. Bagaimana kira-kira? Pakai semacam selang yang semprot bukan ya? Ya, jadi semacam kalau menyemprot itu kan kencengan alirannya. Jadi ketika disemprotkan itu terjadi semacam penyempitan suara nggak? Bukan suara, terjadi penyempitan nggak? Dipres tuh. Jika tekanannya kuat. Jadi seperti itulah analogi yang namanya sifat sehingga suara keluar dari ruang yang sempit. Jadi penyempitan tekan. Atau analogi yang kedua boleh juga dengan apa? Jadi kan semua tahu kan yang namanya al-bersih. Saya mohon maaf, kurang berbakat saya. Ada berbakat tadi sih. Kemarin tuh bisa ya siapa? Ya bisa deh. Oh ini lupa saya. Sehingga terjadi suara, ya, aliran suara yang keluar dari ruang yang sempit. Ketika suara keluar tadi di aliran yang sempit, tekanannya kuat apa lemah? Kuat kan? Maka secara otomatis dengan contoh dua analogi tadi, karakter sifat sofir itu adalah tipe karakter sifat yang kuat. Sofir itu kuat. Gak mungkin sofir itu lemah. Ya. Coba kita praktekkan pertanyaan. Terlepas sofir itu tebal. Coba. Kuat. Us. Jadi semacam apa ya? Atau bagiannya ini kan? Bapak biar gak ngantuk. Sehingga dengan dua contoh analogi tadi orang nyemprot tadi ya, dengan dekat, atau dengan analogi yang kedua ya semacam apa orang bersih terjadi penyempitan, maka secara otomatis itulah yang disebut sifat. Artinya sofir itu karena sifat yang kuat bukan lemah. Ayo kita kalau nggak percaya praktekkan. Terlepas memang sol diucapkan dengan lebih tebal, sol lebih tebal yang lain tipis. Coba ayo. Aus. Lebih tebal. Aus. Ius. Berbeda. Bedakan sukun dengan tasydid. Aus sama. Betul. Ius. Us. As. Is. Us. As. Is. Us. Jadi sofir itu kuat semua. Dan hati-hati penekanan ketika mengucapkan sodis selesai jangan sampai kendor. Karena ketika huruf sofir ini harus kuat. Berikut
Hindarkanlah mengucapkan sodek di semua harokat dengan monyong atau berjujuk dari berharokat. Nah, coba kita contohkan yang itu ya. Aus, 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 paling enggak. ius, us, Us, berbeda kalau hanya sekedar apa? Berbeda ketika hanya sedikit menyertakan monyong dengan mutlak monyong ya, benar ya. Kalau menyertakan sedikit monyong maka maksudnya tetap dihukumi ujung lidah. Contoh begini. Aus, ius, us, so, si, su. Itu sedikit menyertakan kedua. Kalau mutlak monyong maka dipastikan maksudnya bukan ujung lidah tapi kedua bibir. Kalau yang hanya sedikit menyertakan monyong, ya lulus lah ya, saya untuk lulus, jangan lulus kan? Contoh yang terakhirnya, aus, itu salah, itu mau dibedakan. Nah, berikutnya bedakan antara mengucapkan sin dengan zai. Apa bedanya? Kalau sin hamas, kalau zai jar. Yang membedakan itu. Kalau sin itu hamas, kalau zai jar. Maka hati-hati, terutama yang paling banyak mengucapkan zai. Jangan sampai zainya hilang sehingga zainya berubah menjadi sin. Wasulsilu keliru. Wasulsilu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Keliru dia. Hilang dah. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Atau contoh kalau orang Madura dulu mengatakan memanggil anaknya Zainul, 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 Zainul. Termasuk beberapa dari orang Madura nggak bisa Zainul, bisanya Zainul. Bahkan ada salah satu nama trainer kita di wilayah Bumi Sampang namanya Ustaz Zainul. Kita lihat akadnya Zainul, KTP-nya Zainul, berarti orang tuanya. Sama jalan orang Makassar sama orang Makassar, Zain susah. Zain menjadi sin. Gak tahu kalau orang Betawi orang Sunda gimana? Benar, sama ya? Aman ya? bisa cuman monyongnya aja, monyong bibirnya. Oh iya, udah berapa juz yang dihafal? Juj, Itu lomba takbis berapa juz? Tapi berapa juz? Kalau orang Melayu berbeda, orang Melayu Sumatera ya. ajan. Oh iya, ajan, udah ajan juz belum? Sana dong. Ajan juz belum? Atau Sumatera, Wong jadi Hafiz dan Hafizah, Ustaz dan Ustazah. Ustaz. Betul, ini apa ini? Jadi hati-hati, saya berubah menjadi kalau sin relatif mudah ya, tinggal menguatkan sofirnya saja. Sod susah. Susah itu berarti tidak bisa. Tergantung kalangan juga. Kalau hanya sedikit monyong ya susah. Kalau dulu coba perhatikan. Saya ajarin dulu kalau nggak dulu nggak bisa. Masa tasnya pakai tasnya nggak boleh. Tas saya tasnya nggak boleh. Makanya ikut satu orang tasnya kok lama 20 menit terus tasnya nggak boleh. Itu ya. Ini saya kira cukup terkait ya penjelasan makhraj dan bagaimana cara mengucapkan 3 huruf shofri, sod, sin, dan zai.